Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang kewes mirip artis Jav bernama Hiromi yang pulang lembur menggunakan bus TKM. Bisa diam gak, Dek? Kena gablok nangis. Singkat waktu, Hiromi yang akan pulang ke kontrakan terlihat berjalan ceker melewati jembatan penyeberangan yang ada di dekat stasiun. Namun tiba-tiba langkah Hiromi terhenti saat samar-samar terdengar suara langkah aneh yang semakin mendekat. Takutnya suara pocong, Hiromi yang ketakutan langsung ngabret berjalan cepat. Untung saja Hiromi berhasil ngumpet dari kejaran sosok yang terlihat absurd. Di tengah rasa takut, Hiromi pun sedikit merasa lega saat ia mendengar beberapa bocil sedang mengobrol. Dirasa ada barengan, ia pun langsung keluar dari persembunyian. My God, cepat sekali. Hiromi pun tewas tanpa merasakan mules bak di fatality Kung Lao. Rupanya teke-teke mampu menirukan suara orang lain dengan sangat mirip. Teke-teke. Kira-kira sosok seperti apa teke-teke ini? Kalem, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, scene beralih ke Ojon Kimochi High School. Di salah satu kelas, seorang kewes bohai bernama Ayaka sedang memohon pada bestinya yang bernama Kana untuk mencomblangkannya dengan Utsumi, si kapten sepak bola saingan Tsubasa yang merupakan teman Kana sejak orok. Dan jika berhasil, Ayaka berjanji akan menraktir Kana makan seblak setan sampai mencret, bila perlu sampai kababayan. Mendengar kata seblak sontak membuat Kana hejo dan langsung menerima tawaran tersebut. Singkat waktu di jam istirahat, Kana pun menemui Utsumi yang terlihat keren dengan gaya rambut cepmek sakit panas. Lantas Kana yang mengemban misi langsung mengungkapkan salam dari Ayaka yang memintanya untuk ngedate. Mendengar comblangan sahabatnya ini, Utsumi pun langsung menerimanya meski ia belum melihat bebenguk Ayaka. Setelah Utsumi pergi, Kana pun memberitahu Ayaka jika sepulang sekolah Utsumi mengajaknya jalan-jalan. Mendengar kabar tersebut, sontak membuat Ayaka kegirangan. Kana, makasih ya. Ah, kalem, demi seblak apa sih yang enggak? Di keesokan harinya, Ayaka menghampiri Kana yang sedang serius berlatih segel ninjutsu. Lantas ia pun curhat tentang kebahagiaannya bisa ngedate dengan Utsumi. Namun kali ini ia yang kembali diajak jalan oleh Utsumi merasa gugup dan meminta Kana ikut untuk mencairkan suasana. Di sore harinya, saat mereka nongkrong di Ojon Cafe cabang Yoshimura, Utsumi langsung menunjukkan kecanggihan HP barunya yang bisa digunakan untuk nonton TV. Namun saat menonton TV, mereka pun ngeri saat melihat berita penemuan jasad Hiromi yang terbelah menjadi dua. Dan sampai saat ini tim kepolisian belum bisa mengungkap pelaku pembunuhan yang sangat misterius itu. Kemudian, tiba-tiba Utsumi pun mengaitkan kasus tersebut dengan cerita urban legend bernama Teke-Teke, di mana sosok itu berwujud wanita setengah badan yang akan meneror siapa saja di jembatan penyeberangan. Dan menurut mitos, seseorang yang telah melihat sosok Teke-Teke akan mati dengan tubuh terbelah menjadi dua. Namun jika orang itu bisa lolos, si korban akan tetap mati secara misterius 3 hari kemudian. Lantas di tengah perbincangan, Ayaka yang pengen kentut pura-pura izin ke toilet untuk pipis. Hingga setelah Ayaka pergi, Utsumi pun berkata jujur pada Kana jika ia tidak terlalu menyukai sikap Ayaka yang so asik. Terlebih Ayaka bukanlah tipenya. Namun tanpa mereka sadari, Ayaka sedang menguping pembicaraan mereka. Di malam harinya, mereka yang kamalinaan nongkrong di Ojon's Cafe langsung pulang ke rumah masing-masing. No, lihat pakai sepeda ontel pun dapat pacar. Hingga setelah Utsumi pergi, Ayaka yang panas dan kesal pada dirinya sendiri mulai menyalahkan Kana yang seolah mengganggu kedekatannya. Lah kan lu yang ngajak. Dan saat di pertigaan, Ayaka yang bete sampai memilih jalan memutar daripada harus jalan barengan sama Kana. Melihat tingkah bestinya, Kana pun tidak bisa berkata apa-apa. Selang beberapa saat, Ayaka yang bete memilih jalur jembatan penyeberangan untuk pulang. Lalu tiba-tiba betapa syoknya Ayaka saat menyadari cerita Teke-Teke bukanlah heos belaka.
Sungguh mubazir, si bohai Ayaka harus tewas bak tersambar kereta si Thomas. Di keesokan harinya, Kana pun terlihat syok bercampur mules saat mendengar kabar kematian bestinya. Lantas seorang guru langsung membawa Kana untuk menghadap tim kepolisian yang ingin meminta keterangan. Setelah menginterogasi Utsumi, tim kepolisian langsung meminta kesaksian Kana atas insiden yang bestinya alami. Di tengah trauma yang ia alami, Kana pun menjawab beberapa pertanyaan dari tim kepolisian dan mengungkapkan kesaksiannya, termasuk saat mereka memilih jalan berbeda untuk pulang. Akan tetapi, Kana yang tidak ingin dicurigai memilih untuk merahasiakan percekcokannya. Sepulangnya sekolah, Kana yang menonton berita tiba-tiba merasa ngeri saat mendengar kesaksian pacar Hiromi yang melihat sosok wanita setengah badan merangkak pergi meninggalkan jasad Hiromi. Mendengar hal itu, Kana yang ketakutan merasa jika sosok itu adalah Teke-Teke. Melihat Kana yang ketakutan, si ibu yang baru pulang dari pasar berusaha menenangkannya. Di keesokan harinya, Kana yang pulang diantar Utsumi tiba-tiba mengungkapkan kecurigaannya jika pelaku yang telah menghabisi Ayaka adalah hantu Teke-Teke. Karena yang Ayaka alami sama persis dengan ciri-ciri korban hantu Teke-Teke. Tapi jelas saja Utsumi tak mempercayai hal tersebut karena menurutnya, hantu Teke-Teke hanyalah dongeng untuk menakuti para bocil yang doyan geng-gengan. Mendengar tanggapan Utsumi, Kana yang kecewa langsung pulang sendirian. Singkat waktu, malam pun poek. Entah apa yang ada di pikiran Kana, tiba-tiba ia pengen nyekar ke tempat Ayaka tewas pada malam hari. Kenapa nggak sore-sore gitu? Namun baru saja akan berdoa, Kana pun panik saat merasakan aura aneh yang menyeruak. Namun karena Kana merem, entah kenapa Teke-Teke itu tidak menyerangnya. Dirasa Teke-Teke sudah pergi, Kana pun memutuskan untuk segera pulang. Tapi tiba-tiba, Kana! Tanpa diduga, hal itu hanyalah muslihat Teke-Teke untuk membuat Kana melihat wujudnya. Dan kini Teke-Teke seolah mempunyai alasan untuk menebasnya. Saking takutnya mereka pun akhirnya mengalami kecelakaan tunggal, namun untungnya mereka berhasil lolos dari kejaran Teke-Teke. Singkat waktu, Utsumi yang mengalami patah kaki mendapat perawatan di Ojon Medical Center. Di saat itu pula, Kana yang datang menjenguk terlihat menyesal karena telah membuat Utsumi celaka. Di tengah rasa bersalah, Kana yang berusaha mengakhiri teror Teke-Teke langsung pamit untuk pulang. Di keesokan harinya, Kana pun mendatangi perpustakaan kota untuk mencari informasi tentang legenda Teke-Teke. Sontak Kana pun kaget saat kakak sepupunya bernama Rie tiba-tiba merebut bukunya. Di tengah perjalanan pulang, Rie yang mengambil kuliah jurusan Dedemit merasa kebetulan karena saat ini ia sedang mengumpulkan informasi tentang sosok Teke-Teke untuk keperluan skripsi. Mendengar hal itu, akhirnya mereka pun sepakat untuk mengungkap dan mencari lebih jauh tentang sosok tersebut. Lantas, Rie pun menunjukkan beberapa catatan hasil investigasinya tentang sosok tersebut. Setelah membaca isi catatan Rie, Kana pun baru kepikiran jika orang yang pernah lolos dari Teke-Teke akan mati 3 hari kemudian. Sontak hal itu pun membuat Rie panik, terlebih kejadian yang dialami Kana sudah 2 hari yang lalu. Lantas ia yang tidak ingin Kana menjadi korban langsung menggunakan mobil Swift merah kreditannya dan mengajak Kana pergi ke Kabupaten Himeji, tempat urban legend itu berasal. Hingga setelah menempuh perjalanan panjang, Kana dan Rie pun singgah di Ojon University di Kabupaten Himeji untuk menemui seorang ahli sejarah bernama Namekata. Hingga setibanya di ruang Profesor Namekata, mereka pun mendapat informasi tambahan tentang sosok Teke-Teke dari arsip koran jadul yang si Profesor simpan. Dalam koran tersebut diberitahukan jika 60 tahun yang lalu, seorang gadis polos bernama Kashima Reiko memutuskan pergi ke alam barzah
dengan cara parkur dari atas jembatan penyeberangan. Parahnya lagi, Reiko yang belum sempat modar tiba-tiba disambar kereta yang membuat tubuhnya terbelah dua. Hingga setelah memberikan semua informasi, si profesor langsung menyuruh asistennya untuk mengantarkan mereka ke rumah keluarga Reiko jika ingin mengetahui lebih detail lagi. Namun sebelum pergi, si profesor mengungkapkan jika Reiko yang sempat tertipu petugas partai sangat membenci semua hal atau benda yang berwarna merah. Singkat cerita, setelah berjam-jam belusukan mencari alamat, akhirnya mereka yang diantar Takeda berhasil sampai di kediaman keluarga Reiko. Lantas mereka pun disambut oleh adik bungsu Reiko yang langsung menceritakan apa yang sebenarnya dialami oleh kakaknya, di mana pada masa itu Reiko mengalami depresi setelah menjadi korban gabrut paksa tentara Amerika. Hingga saat depresinya semakin parah, Reiko yang kurang iman memutuskan melakukan aksi nekat. Mendengar hal itu, mereka pun semakin percaya dengan kebenaran urban legend ini. Singkat cerita, saat Takeda akan kembali ke kantor, ia pun meminta Rie dan Kana nyekar ke tugu Reiko. Siapa tahu saja hal itu bisa menghentikan kutukan yang Kana dapatkan. Karena menurut rumor, sosok Teke-Teke mulai bergentayangan setelah tugu itu digusur dan dipindahkan ke tempat terpencil di hutan Mikasa. Mendengar hal itu, Rie dan Kana langsung tancap gas menuju tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Kana langsung menyeting GPS untuk menuju hutan Mikasa. Hingga setelah jarak terlihat, Kana pun heran saat melihat Rie yang tiba-tiba termenung. Oh, ternyata selama ini Rie memendam rahasia karena 3 hari lalu ia pernah melihat Teke-Teke saat melakukan penyidikan di jembatan penyeberangan. Tapi untungnya ia bisa lolos. Awalnya ia tidak percaya dengan kutukan 3 hari itu, namun setelah apa yang ia teliti sampai saat ini, Rie pun terlihat panik karena mungkin saja hari ini ia akan meninggoy. Dirasa tak punya banyak waktu, mereka pun berusaha secepatnya pergi ke tugu Reiko. Saat melihat percabangan jalan, mereka pun terlihat kebingungan, apalagi saat GPS-nya error. Mau tak mau mereka harus memilih dengan cara cap cip-cup dan langsung pergi ke arah kanan. Setibanya di pinggiran hutan Mikasa yang ada rel terbengkalai, mereka pun mulai apruk-aprukan mencari keberadaan tugu Reiko. Setelah dilihat-lihat, ternyata memang inilah tugunya. Lantas mereka langsung mendirikan kembali tugu tersebut. Namun di saat itu pula, Teke-Teke mulai merasakan hawa keberadaan mereka. Untung saja mereka berhasil mendirikan tugu tepat pada waktunya. Namun tanpa mereka sadari, sosok Teke-Teke terus mengawasi mereka. Saat malam semakin larut, sambil memanaskan mesin mobil, mereka yang kelelahan memutuskan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, mereka tidak sadar jika Teke-Teke sedang berada di belakang mobil. Di tengah kepanikan, mereka pun heran kenapa Teke-Teke masih saja mengejar mereka. Lalu Kana pun baru sadar perkataan si profesor jika Teke-Teke sangat membenci warna merah. Dan sueknya, mobil yang mereka kendarai berwarna merah. Edian sekali saking cepatnya, mobil kreditan mereka sampai penyok bak dihantam hulek. Lantas mereka langsung kabur dan meninggalkan mobil merahnya. Di tengah pelarian, Rie berusaha mencopoti segala hal yang berwarna merah. Namun sialnya, Kana yang kabur ke hutan malah terpisah dengan Rie. Untung saja Kana sempat melempar HP-nya yang berwarna merah sebelum disabet Teke-Teke. Singkat waktu saat pagi buta, Kana yang apruk-aprukan kemana karep akhirnya kembali bertemu dengan Rie. Oh my god! Sontak Rie pun panik saat menyadari jidatnya tergores ranting dan berdarah merah. Dan sialnya lagi, Rie bukanlah keturunan darah biru.
Bagaikan disambar pernapasan petir, seketika Rie terpotong dan mokad hanya gara-gara nyebred ranting. Apakah Kana akan selamat? Singkat cerita, beberapa bulan setelah insiden tersebut, kepindahan keluarga Kana menjadi gosip hangat tetangga-tetangganya, di mana Kana dan keluarganya membuang semua benda berwarna merah. Hingga setahun kemudian, Takeda pun mendatangi apartemen bedeng tempat keluarga Kana tinggal, di mana menurut si ibu, Kana yang selamat dari serangan teke-teke mengalami trauma parah dan terus mengurung diri di kamar seperti wibu akut. Mendengar hal itu, Takeda langsung ke kamar Kana sambil membawa bingkisan. Dan setibanya di sana, Takeda berusaha mencairkan suasana dengan mengajaknya mengobrol. Hingga saat si ibu datang, Takeda yang merasa canggung langsung memberikan oleh-oleh yang ia bawa. Begitu parahnya trauma Kana hingga membuatnya mengalami fobia seperti yang Reiko alami di masa lalu setelah Reiko tertipu petugas partai. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Teror teke-teke pasti membuat setiap orang bergidik ngeri. Hingga di tengah teror, Kana dan Rie yang selamat dari kejaran teke-teke berusaha mencari cara untuk mengakhiri kutukan 3 hari. Meski sudah mendirikan Tugu Reiko, Kana dan Rie tetap mendapatkan teror dari teke-teke akibat mereka membawa barang-barang berwarna merah. Parahnya lagi, setelah Rie mati konyol, Kana pun mengalami trauma parah dari teror teke-teke dan sangat membenci setiap hal yang berwarna merah. IMDb untuk film ini adalah 5,3 dan menurut saya yang cocoklah diberi nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Teke-Teke 2009. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Saka yang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.